Assalamualaikum. Selamat pagi Sobat 77 Podcast hanya di 77 TV. 77 bersatu mencapai tujuan. Kali ini Podcast 77 akan menyampaikan suatu workshop yang akan dilakukan di tahun 2024 nanti. Workshop ini akan mengangkat kompetensi mengenai public speaking. Mengapa diambil public speaking? Kompetensi teknis bagi ASN ini perlu selalu ditingkatkan dan ditingkatkan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, bagaimana setiap ASN harus selalu meningkatkan kompetensinya. Dan pemilihan mengapa public speaking akan dilakukan di tahun 2024 ini, karena di era media sosial yang sangat gencar saat ini, seorang ASN atau profesional lainnya perlu meningkatkan kapasitas dirinya dalam melakukan komunikasi, baik itu untuk mendukung kegiatannya maupun untuk hal lain dalam menunjang karirnya. Jadi apa sebenarnya tujuan dari workshop public speaking ini? Hal yang utama, tujuan daripada workshop public speaking ini adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta di bidang komunikasi sehingga peserta memiliki kemampuan percaya diri dalam berkomunikasi dan berinteraksi di depan umum maupun di media komunikasi lainnya. Kita tahu saat ini bahwa dunia sudah memasuki revolusi industri 4.0. Demikian juga komunikasi sudah meningkat ke komunikasi 4.0. Kalau kita lihat latar belakang komunikasi di dunia ini, di awalnya sebelumnya ada revolusi industri 1.0, komunikasi yang dilakukan oleh manusia di dunia ini adalah komunikasi tradisional. Ya, mungkin kalau di tempat kita mengumpulkan massa dengan kentongan atau dengan beduk dan peralatan tradisional lainnya, setelah masyarakat berkumpul baru disampaikan pesan-pesan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Di revolusi industri 1.0 dan sebelumnya, ini mulai ditemukan komunikasi yang sedikit bisa bersifat massa. Gutenberg menemukan mesin cetak di tahun 1450, dan saat itulah pesan-pesan bisa mengalir dengan cepat dan benar karena ada media cetak. Nah, selanjutnya di era revolusi 1.0, mesin cetak itu digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan informasi melalui surat kabar. Jadi ada mesin cetak, berita pesan yang diinginkan disampaikan melalui surat kabar, sehingga berita itu bisa disampaikan dengan cepat untuk era seperti itu. Selanjutnya kita perhatikan juga bagaimana media komunikasi berevolusi. Pada revolusi industri 2.0 mulai hadir media massa elektronik berupa radio dan televisi.
radio saat itu, radio tabung, demikian juga televisi yang sangat besar sekali. Tetapi kekuatan media massa elektronik ini telah menjadikan mudahnya informasi itu sampai dari ujung dunia ke ujung dunia, itu bisa disampaikan dengan cepat melalui propagasi gelombang. Televisi hadir semakin memudahkan dan meningkatkan intensitas komunikasi masyarakat. Berlanjut, revolusi industri 3.0 yang konon dibatasi dari tahun 1960 sampai saat ini. Revolusi industri 3.0 menghadirkan komunikasi yang lebih canggih lagi, yaitu hadirnya internet. Internet sudah hadir di 3.0, masyarakat sudah menggunakan internet untuk berkomunikasi, tidak lagi melalui televisi. Dan bagaimana akhirnya internet menjadi sesuatu yang sangat signifikan dalam komunikasi di antara masyarakat di seluruh penjuru dunia dalam real time atau waktu yang bersamaan. Nah, sekarang sudah masuk ke revolusi industri 4.0. Komunikasi internet ini sudah terintegrasi langsung ke masyarakat secara fisik. Inilah 4.0. Teknologi 4.0, revolusi industri 4.0 di bidang komunikasi ini pun juga sudah terlihat ditandai dengan adanya Internet of Things, Artificial Intelligence, digital printing, dan sebagainya. Nah, kita melihat saat ini komunikasi apapun dengan gampangnya, karena manusia itu langsung dia berinteraksi dengan peralatan pendukungnya. Komputer membackup penuh, bagaimana sekarang media internet, ada juga yang sangat populer saat ini, media sosial. Jadi tidak lagi mainstream berkuasa menguasai komunikasi, tetapi media sosial mempunyai peran yang sangat penting. Nah, di saat ini kita lihat media sosial seperti Instagram, Facebook, ya, aplikasi WhatsApp, dan yang sangat populer saat ini kita melihat TikTok. TikTok bisa menghadirkan masyarakat berkomunikasi secara fisik, membuat live program dan sebagainya, sehingga komunikasi itu benar-benar sangat singkat dilakukan. Nah, karena itu di teknologi yang sudah sangat canggih ini, revolusi ini, bagaimana ASN maupun profesional lain, dia harus mengantisipasi, jangan tertinggal. Mereka harus mempunyai suatu kemampuan public speaking. Public speaking inilah yang akan mengajak para ASN maupun profesional lainnya untuk bagaimana mereka akan digembleng sehingga mereka mengetahui beginilah cara komunikasi yang baik, presentasi yang baik, bahkan juga bagaimana dia melakukan komunikasi melalui media sosial. Ini kita akan lihat dari kemampuan seorang. Bisa saja banyak di antara kita dia mempunyai sifat yang introvert, enggan untuk ngomong, untuk menjadi MC di atas, padahal dia punya potensi. Dia tidak tahu bahwa potensinya itu belum dikembangkan saja, dan dia tidak melihat contoh-contoh bagaimana cara mengembangkan kompetensi. Faktor-faktor ini tentunya menjadikan bahwa public speaking, ASN yang bisa berbicara di depan umum, berbicara di media, bahkan saat ini berbicara di podcast. Nah, ini sekarang sudah teknologi sudah canggih sekali, sudah ada podcast. Dengan gampang, dengan mudahnya, dengan tim yang kecil sudah bisa melakukan produksi
untuk menyampaikan informasi. Sebagai contoh sekarang saya menyampaikan mengenai workshop public speaking yang akan dilaksanakan di BPSDM Sumatera Selatan, BPSDM Sumatera Selatan. Dan mudah-mudahan dengan penyampaian informasi ini, program 2024 dari BPSDM ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Karena itu tentunya kami berharap juga para ASN maupun masyarakat profesional, baik itu yang ada di Pemprov Sumatera Selatan maupun yang ada di kabupaten kota, juga profesional pegawai di BUMD, BUMDes umpamanya, juga swasta yang lain yang ingin bergabung mengikuti workshop public speaking yang akan diselenggarakan oleh BPSDM ini. Inilah yang bisa kami uraikan tujuan dari public speaking workshop ini. Di sini ada 3 poin yang nantinya akan disampaikan dalam workshop atau lokakarya public speaking ini. Yang pertama, menjelaskan konsep public speaking. Jadi nanti kita jelaskan, ada konsepnya, ada teori-teorinya. Apa itu public speaking? Kemudian akan dijelaskan juga kompetensi public speaking, public speaker. Apa sih kompetensinya? Meskipun dalam waktu yang tidak lama, tetapi akan dipadatkan kompetensinya. Dan yang ketiga, ini akan melakukan teknik public speaking. Nah, ini ada 3 hal. Dan yang di paket yang akan dibuat ini, tentu karena BPSDM sekarang sudah memiliki podcast yang cukup representatif ini, peserta dari public speaking ini akan mempelajari, ya, dia akan mampu menjadi presenter atau dia menjadi host, dan dia bisa memproduksi suatu podcast. Sehingga nanti peserta dari public speaking ini akan lebih digunakan di daerah-daerah. Inilah mudah-mudahan akan bisa terlaksana di tahun 2024. BPSDM dengan performanya saat ini terus akan memberikan pelayanan peningkatan kompetensi manajerial, peningkatan kompetensi teknis dan sosiokultural. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Dan sebelum saya tutup, yel-yel kami 77 bersatu mencapai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.